Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu teori 11 basis data lanjut dengan pembahasan basis data internet. Nah, untuk anggota kelompoknya yaitu Septian Wahyuni NRP 34, Lagi Febian Fitriani NRP 39, Galih Nurul Istiqomah NRP 51 dengan dosen pembimbing Pak Rengga. Nah, untuk pokok bahasannya sendiri yaitu World Wide Web, pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data XML, XML, XMLGL, model data semi-struktur. Nah, untuk tujuan belajarnya yaitu memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi-terstruktur. Nah, untuk World Wide Web sendiri, yaitu web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file didefinisikan dengan Universal Resource Locator atau URL. Contohnya yaitu http www.eepis/its.edu database index.html. URL di atas mengidentifikasikan suatu file bernama index.html disimpan pada direktori database pada mesin www.eepis/its.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format hypertext markup language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang didefinisikan melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Internet Explorer, Netscape Navigator atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut dengan web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses internet. Nah, HTML menghubungkan isi dari URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser akan menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri .txt merupakan file teks tak berformat, maka web browser akan menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Nah, selanjutnya yaitu HTML atau Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language atau HTML merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tags. Biasanya terdiri dari start tags dan end tag. Nah, ini adalah contoh skrip HTML untuk melihat daftar buku. Selanjutnya, basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Yang kedua, web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Yang ketiga, program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data.
Yang keempat yaitu protokol lain selain CGI adalah ISAPI atau Microsoft Internet Server API atau NS API, Netscape Server API. Nah, selanjutnya yaitu arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Nah, fungsi dari application server sendiri yaitu pertama mengendalikan thread untuk performa, yang kedua tempat koneksi basis data dan menggunakan kembali koneksi yang tersedia, yang ketiga integrasi antara sumber data yang heterogen, yang keempat manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, yang kelima manajemen session pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan Java Servlet atau program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik atau well defined. Lalu bisa juga menggunakan Java Beans, yaitu komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau reusable yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java, dan Java Server Page dan Active Server Page, yaitu kode yang berada di dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Selanjutnya yaitu XML. Extensible HTML atau XML merupakan bahasa skrip versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai atau start tag, dan akhir end tag harus secara tepat berulang. Nah, ini adalah contoh skrip XML. Untuk selanjutnya yaitu XML DTDS. Sebuah dokumen type declaration atau DTDS adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Nah, selanjutnya yaitu spesifikasi domain pada DTDS. Perbedaan HTML dengan MATML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Dalam HTML itu img src xdsg.give alt ekspresi pangkat 2. Dalam MATML itu menggunakan sintaks seperti itu. Nah, untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk pengkodean material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MATML. Nah, untuk perbedaannya seperti ini. Selanjutnya yaitu melakukan query data XML atau XML-VL. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query dengan XML-VL yaitu seperti ini. Dan untuk contoh query dengan XML-VL yang lebih kompleks, selanjutnya yaitu model data semi-struktur. Data semi-struktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi-struktur menggunakan beberapa tipe graph berlabel.
Pada subbab ini, diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM. OEM punya karakteristik yaitu objek berbentuk triple, label tipe nilai, objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Nah, untuk contoh model data daftar buku menggunakan OEM dapat dilihat pada gambar ini. Ya, terima kasih. Itu tadi teori 11 bahas data lanjut.